Di awal film kita diperlihatkan markas FBI. Mereka semua sedang sibuk untuk meringkus satu bandar mafia dan dipimpin oleh seorang komandan FBI bernama Sebastian. Dengan kecakapan dirinya dan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya karena mereka meringkus mafia ganas. Sangat disayangkan, salah satu dari mereka telah kabur menggunakan mobil dan akan pergi ke suatu tempat melanjutkan transaksi bersama para mafia lain dan menjual senjata ilegal. Tiba-tiba saja ada pesan masuk ke dalam handphonenya Sebastian. Dia pun langsung bergerak untuk melakukan peringkusan kembali. Di titik yang lain, mereka pun sudah bersiap-siap. Namun sangat disayangkan, para mafia sudah mempunyai seorang intel untuk bisa mengantisipasi menggagalkan transaksi tersebut. Dia sudah berada di suatu tempat di mana mereka telah mendapatkan informasi tambahan. Ternyata sekelompok mafia itu terdapat seorang pengkhianat, yaitu mata-mata dari FBI, sehingga pertempuran telah dimulai kembali. Relax, Carl, relax! Shots fired! Get down! Open the tires! Singkat cerita, keesokan harinya Sebastian yang sudah berada di luar rumah, dia yang sedang berlibur di kantor, datang ke rumah saudaranya untuk bertemu dengan sepupu karena dia telah ulang tahun di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah. This is for you. Thank you so much. Oh, wow. Okay. Semua orang pun langsung bahagia kedatangan Sebastian. Laki-laki bernama Alex, dia adalah seorang akuntan kaya raya dan mempunyai seorang anak cantik jelita bernama Christiana yang sekarang sedang merayakan hari ulang tahun. Christiana langsung memberikan sebuah hadiah mobil mewah oleh ayahnya. Di tengah-tengah pesta ulang tahun, Sebastian dan Alex langsung melakukan pembicaraan. Sebastian hari ini sedang galau karena salah satu dari anggotanya telah ditembak mati oleh mafia. Dia yang harus membuka semua jalan untuk bisa melenyapkan para mafia tersebut. Mendengar semua curhatan Sebastian, Alex yang sebagai saudaranya memberikan semangat kepada Sebastian untuk bisa menangkap penjahat tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang bandar mafia terbesar di Amerika. Dia bernama Bos Tyree. Itu adalah sebutan bagi bandar mafia yang menjadi penyelundup senjata. Dia pun mendapatkan sebuah kabar buruk. Salah satu dari anggotanya ternyata telah disusupi oleh FBI, sehingga transaksi kemarin telah gagal. God damn it! Selang beberapa lama kemudian, Rivelo langsung datang ke TKP dan membawa seseorang untuk melakukan interogasi terhadap ketua transaksi kemarin. Karena dia tidak menyadari ada seorang FBI masuk ke dalam anggotanya. Semua peralatan termasuk juga IP yang telah diberikan telah disadap. Orang tersebut langsung dihajar habis oleh Rivelo. Fucking rat! An FBI agent! Fucking knockout! You understand that, Carl? Kemudian beberapa hari telah berlalu, di mana Sebastian bersama timnya masih saja menyelidiki tentang transaksi senjata dipimpin oleh para mafia. Mereka telah mendapatkan sebuah gudang di mana senjata tersebut akan dikirimkan. Hingga pada akhirnya semua orang pun akan pergi ke tempat ini. Semua pasukan yang telah disiapkan oleh Sebastian, mereka sudah berada di posisinya masing-masing untuk melakukan peringkusan. Para gembong mafia sedang melakukan transaksi senjata. Dengan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang secara brutal.
salah satu dari mereka telah melarikan diri dan Sebastian terus saja mengejar untuk bisa menangkap salah satu gembong tersebut. Akan tetapi ketika dia melihat dengan secara mengendap-endap dan alangkah terkejutnya, ternyata salah satu dari mereka adalah saudara sendiri yang bernama si Alex. Sungguh tanpa diduga, si Alex yang menjadi saudaranya Sebastian ternyata terkait dengan kasus kriminal ini. Mereka berdua langsung bertatap-tatapan dan Sebastian tidak bisa melakukan apapun. Hingga pada akhirnya Sebastian melepaskan si Alex begitu saja. Semua ini tak terekam dalam CCTV terlihat oleh bos Rivello. Now why would the FBI just let Alex go? Why would they let him go? Kemudian, bos Rivello yang hari ini semakin kesal karena transaksinya terus saja gagal, memberikan perintah langsung kepada ajudan pribadinya yang bernama Marco untuk bisa membengkuk si Alex karena dia telah berkhianat kepada kita. Apapun menjadi alasannya, dia yang mempunyai saudara FBI dari kepolisian, pastinya itu akan menjadi repot ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Dengan keputusan dari Rivello bahwa si Alex dan keluarganya harus dibunuh. Christina? What the hell is going on? Kemudian dengan secara tiba-tiba Alex langsung membawa istri dan anaknya untuk pergi dari tempat ini, membawa uang satu tas penuh dan bertanya di manakah Christiana berada. Ibunya mengatakan Christiana yang sedang ngedugem di DJ di tempat diskotik terdekat, tetapi kita tidak punya waktu, harus pergi sekarang juga, dan belum dijelaskan apa yang telah terjadi. Yang jelas ini adalah situasi yang sangat genting. Alex yang membawa uang yang sangat banyak termasuk juga server untuk penjualan perdagangan senjata. Dia pun langsung berangkat. Di sisi lain, kita diperlihatkan Christiana yang baru saja pulang ke rumah, selesai nge-DJ ajeb-ajeb bersama teman-temannya menikmati dunia malam. Tiba-tiba saja di depan rumah ada dua orang menggunakan mobil, lalu memakai topeng bangsat untuk masuk ke dalam rumahnya si Alex. Dengan keadaan si Alex yang sudah pergi, mereka yang ditugaskan oleh Rivello untuk mengambil server dan uang milik si Alex. Tetapi sayang sekali server IP penjualan sudah diambil oleh si Alex. Sayang sekali Christiana yang baru saja sampai di rumah dan langsung dibekuk oleh begal. Where are you guys? Baby. Selang beberapa lama kemudian, Rivello langsung menghubungi Alex dengan menggunakan telepon genggamnya, mengatakan bahwa anak cantik jelita seksi yang sekarang dicintai oleh mereka berdua. Rivello langsung memberikan waktu 72 jam harus menemui dirinya. Kalau tidak, anaknya akan mati di tangan sendiri. Are you working with the FBI? I saw you with them! You have 70 time, please. Ancaman yang sangat mengerikan di mana Rivello tidak main-main karena dia telah merusak bisnis besarnya. Rivello benar-benar menunggu kedatangan Alex membawa uang termasuk juga server yang telah dicuri. Sang istri pun benar-benar frustasi karena suaminya telah berbohong tentang pekerjaannya, bekerja sama dengan mafia. Kemudian karena tidak ada jalan lain, akhirnya Alex bertemu dengan Sebastian di tengah malam untuk meminta tolong. Alex langsung meminta maaf kepada Sebastian karena dirinya telah mengacaukan semuanya. Sang anak tercinta yang sekarang sudah diculik oleh Rivello. Sebastian langsung mengamuk kepada Alex. Dia telah bermain-main api dengan seorang mafia yang menjadi target pemburuannya, dan ini menjadi situasi yang gawat. No, he's dangerous. No. Sebastian check in today? Kemudian keesokan harinya Alex langsung membawa istrinya ke kabin tengah hutan supaya dia aman dan tidak akan diburu oleh siapapun, karena Alex dan Sebastian akan merencanakan sesuatu untuk penyelamatan putri tercinta. Sang istri langsung membuat harapan besar kepada suaminya untuk membawa pulang dengan selamat. Singkat cerita, di mana Sebastian dan Alex langsung datang ke suatu tempat
bertemu dengan rekan militernya bernama Tess. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai keahlian menembak dengan tepat. Tess langsung diberikan tawaran oleh Sebastian untuk bekerja sama menyelamatkan putrinya si Alex yang sedang bermain api dengan Rivelo. Walaupun ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, tetapi Tess tergiur dengan uang yang sangat besar yang telah diberikan oleh si Alex. Akhirnya mereka pun langsung setuju. Kemudian di sisi lain, seseorang yang sedang bermain judi habis-habisan. Dia juga adalah temannya Sebastian yang bernama Johnny. Dia adalah seorang mantan militer yang sekarang sudah bangkrut. Langsung ditawari pekerjaan oleh Sebastian dan Alex untuk misi penyelamatan. Uang yang akan didapatkan bukan sedikit tetapi besar sekali. Akhirnya mereka pun langsung melakukan persetujuan untuk membuat sebuah misi penyelamatan putrinya Alex. We need your help. Singkat waktu, kita beralih kepada seseorang yang sedang makan di warteg bernama Vincent King. Dia adalah seorang narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Kemudian tiba-tiba saja para begal datang untuk mencuri uang dari seorang wanita penjaga toko. Dengan santainya, Vincent langsung mendekati para pembegal tersebut yang sedang melakukan perampokan. Lalu tiba-tiba Get the fuck out of here! kemudian, dengan waktu bersamaan, Sebastian dan Alex langsung datang kepada Vincent. Dia langsung melakukan obrolan untuk meminta bantuan kepada Vincent menyelamatkan putrinya Alex. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung setuju. So who else coming to this party? Keesokan harinya, Sebastian bersama kawan-kawan langsung berkumpul di suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang akan membeli peralatan senjata tempur. Mereka semua sedang melakukan persiapan. Selang beberapa lama setelah itu, langsung datanglah Mbah Godek. Dia bernama Mbah Daun. Dia adalah sebagai bandar senjata yang ada di kota ini, memberikan tawaran harga yang sangat fantastis, di mana mereka bisa memiliki senjata dengan ilegal. MP5s, Glocks, suppressors? Really? What's the count? Daun langsung mengatakan kepada semua orang, senjata ini tidak ada sertifikasinya untuk siapapun, jadi bisa dipakai ketika kita melaksanakan misi apapun. Akhirnya setuju. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Christiana yang sedang dikurung di dalam kamar. Rivelo langsung datang untuk memastikan Christiana baik-baik saja, sambil memberikan sebuah cerita tentang pekerjaan sang ayah tercinta. Seseorang yang dianggapnya sebagai akuntan nomor 1 yang ada di kota, ternyata itu adalah sebagai kriminal. Sang ayah bekerja sama dengan dirinya adalah mafia terganas di tempat ini untuk melakukan penyelundupan senjata. Dan semua harta yang telah dimiliki oleh si Alex, termasuk juga hadiah mobil yang telah diberikan ketika ulang tahunnya, adalah hasil penjualan senjata. Intinya, si Alex adalah kriminal. Your father, Alex James, is criminal. And that rat bastard FBI uncle of yours. Selang beberapa lama setelah itu, kita akan diperlihatkanlah Daun bertemu dengan Marco, ajudan langsung dari Rivelo, mengatakan kepada si Daun bahwa dia telah melanggar semua peraturan yang telah dibuat oleh Rivelo, memaksa kepada si Daun bahwa transaksi kemarin tidak transparan, kemanakah senjata-senjata tersebut. Dengan ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh si Marco, akhirnya Daun langsung membuka mulut dijual kepada si Alex. Kemudian Daun langsung memberikan informasi kepada si Alex bersama kawan-kawannya, terutama si Johnny yang dekat sekali dengan si Daun. Dia pun ingin berbicara sebentar sebelum menjalankan misi. Dia pun langsung dipaksa oleh si Daun karena ini sangatlah darurat sekali. Johnny yang sebagai teman lamanya si Daun, dia pun langsung bertemu dengan Daun di ruangan ini, mengatakan bahwa semuanya telah berubah.
Ancaman yang diberikan oleh si Marco, anak buahnya langsung dari Rivelo, ini membuat sebuah kegentaran dalam dirinya karena seseorang telah mengancam keluarganya jika tidak menyebutkan nama si Alex. Pada akhirnya, Daun langsung membocorkan rencana Johnny bersama kawan-kawannya. I'm sorry, Johnny. Where's your friends now, motherfucker? Sungguh tanpa diduga, mereka pun langsung kehilangan si Johnny dan kabur dari tempat tersebut. Satu orang telah berkurang, mereka pun harus bisa menyusun rencana ulang supaya bisa menyelamatkan putri tercinta. Akhirnya mereka pun langsung melakukan rapat paripurna. Sebastian mengatakan misi ini tetap berjalan walaupun Johnny sekarang sudah mati. Dengan begitu, semua orang pun langsung berkumpul di lapangan, berdebat terhadap rencana yang akan dilakukan. Walaupun bayarannya yang sangat besar, apalagi uang cash yang sudah mereka terima, mau tidak mau misi ini harus tetap berjalan untuk bisa menyelamatkan putri Alex. Singkat waktu, keesokan harinya, Rivelo bersama para konco-konconya telah datang ke sebuah pabrik kosong dan menghubungi Alex untuk datang ke tempat ini. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu, uang termasuk juga server yang telah dibawa oleh si Alex. Sebastian langsung mempersiapkan semua rencana yang telah disusun sewaktu malam. Mereka semua akan masuk ke dalam posnya masing-masing dengan tugas yang telah diberikan oleh Sebastian. Sedangkan Sebastian dan Alex akan menemui langsung Rivelo di dalam gedung kosong ini. Terlihatlah Christiana yang sekarang sedang ketakutan karena mereka telah mengancam dengan berbagai hal. Itu semua untuk melemahkan mentalnya Christiana. Kemudian kita melihat bahwa Tess yang sudah membawa senjata, termasuk juga Vincent yang sudah berada dalam posisi. Mereka semua bersiap-siap untuk berperang. Kemudian kita melihat bahwa Rivelo bersama Marco yang bertemu di tengah-tengah gedung. Alex dan Sebastian, mereka semua saling bertemu. Tanpa basa-basi, Rivelo mengatakan di manakah server tersebut. Namun di mana Tess langsung melontarkan senjata. Situasi pun semakin tegang, di mana Rivelo menodongkan senjata ke kepalanya Christiana dan harus saling bertukar antara server yang telah dibawa oleh si Alex. Kemudian terlihat Alex yang sudah tidak punya pilihan. Dia akan memberikan server IP dan meletakkan senjatanya di dalam tanah. Tetapi semuanya telah berakhir, di mana Rivelo telah melanggar janji. Dia akan membawa Christiana supaya sebagai jaminan. Lalu tiba-tiba, let the girl go. Singkat cerita, di mana Christiana telah diselamatkan, Sebastian dan Alex datang ke tengah kabin hutan bertemu dengan istri tercinta. Akhirnya mereka pun sangat bahagia karena Christiana datang dengan keadaan utuh, masih seksoi, masih segar. Dan mereka langsung berpelukan untuk bisa merayakan apa yang telah terjadi karena mereka telah selamat dari kematian. Selang beberapa lama kemudian, kita diperlihatkan bahwa Sebastian harus bisa menyerahkan rencananya karena dia telah melakukan operasi di luar protokol. Walaupun seperti itu, tetap saja para kepolisian FBI berterima kasih kepada Sebastian. Namun sangat disayangkan, Sebastian harus dibebas tugaskan. Semua orang pun melihat Sebastian yang sudah beres-beres di atas mejanya, merasa sangat terharu sekali. Tetapi Sebastian mengatakan dia yang sudah tua, dia akan pensiun dan akan menjadi seorang ayah bagi anaknya. I'm gonna go be a dad. Dad! Hey. Sangat disayangkan, film pun telah berakhir.
Bagaimana tanggapan kalian semua penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang film yang banyak sekali pelajaran hidup dalam diri kita semua. Seorang ayah yang sedang mencari nafkah, yang pasti dia akan berkorban demi apapun. Seperti si Alex yang sekarang salah jalan, walaupun niatnya baik tetapi itu tetap saja salah. Untung saja ikatan keluarga dari mereka sangatlah kuat, sehingga Sebastian mengorbankan pekerjaannya untuk menyelamatkan Christiana. Ini mah film saja, apakah sama dengan kehidupan nyata? Yang jelas kita pun belum tahu. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.